Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon izin kepada para jemaah untuk sejenak memanfaatkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit dalam rangka talabul ilmi atau berbagi sharing ilmu, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesekian kalinya Ramadan kita terus berbulan, bahkan dalam rangka menjalani melaksanakannya pun tidak cukup sekali dua kali, maksudnya sehari dua hari, tetapi kita terus diizinkan oleh Allah untuk melaksanakannya selama 1 bulan penuh. Dalam siklus harian berarti 30 hari kita melaksanakannya. Sebagian memang tidak dipungkiri sudah ada yang merasakan kejenuhan. Sebagian ada yang tetap istiqomah, di tengah-tengah kejenuhannya tetap istiqomah, karena kejenuhan juga bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Tetapi kejenuhan di dalam beribadah itu Allah Allah singgahkan ke dalam hati kita supaya kita bisa memahami hakikat pentingnya berjuang dan bersabar. Sebenarnya begitu. Namun sekali lagi, karena ini merupakan bagian daripada ujian, ya tentu ada yang bisa istiqomah, tetap berjuang di tengah kejenuhan, keletihan, kelelahannya. Tapi juga ada yang sudah mulai kandas. Saya dulu pernah menyampaikan, tapi bukan di sini maksudnya ya, di dalam mimbar-mimbar ketika salat tarawih misalnya, sejak 2 pekan pertama dalam melaksanakan ibadah Ramadan, rata-rata tarawih itu di malam hari, ba'da maghrib itu rata-rata hujan, betul nggak Bapak? Ya, jadi awal-awal Ramadan itu rata-rata hujan. Saya sampai kemudian saat itu curiga nanti di penghujung Ramadan 10 hari terakhir insya Allah cerah. Saya bilang begitu, cerah, maksudnya maghrib bisa itu malamnya cerah insya Allah. Gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena itu adalah bagian dari ujian, saya bilang. Tapi alhamdulillah sejauh ini juga 10 hari terakhir hingga saat ini malam itu cerah-cerah saja, betul kan? Cerah-cerah saja. Ujian apa maksudnya? Ujian ketika dulu mungkin alasan apakah akan melanjutkan saum kita setelah sore hari untuk memakmurkan masjid atau tidak. Oh, hujan. Akhirnya banyak orang itu jadikan alasan syar'i untuk tidak datang ke masjid, misalnya begitu ya. Tapi di penghujung Ramadan ini ternyata dibikin cerah karena apa? Satu, bagi orang yang beriman, kebaikan dari Allah agar mereka bisa benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhirnya itu dengan memaksimalkan imaratul masjid, memakmurkan masjid ya. Tetapi bagi mereka yang sudah terlampau jenuh dan tidak paham ilmunya, maka orang-orang seperti ini kandas memanfaatkan 10 hari terakhir untuk berkeliaran bukan di masjid tetapi di luar masjid gitu ya. Karena beberapa hari yang lalu malam Ahad saya pulang dari Tamblong menuju Asia Afrika, setelah tarawih di Masjid Lagse itu ternyata padat luar biasa. Ya. Bahkan di situ menyalahi sunnah. Kata sunnah, kata sunnah mengatakan setan itu kalau di bulan Ramadan katanya pada dirantai, dibelenggu. Tapi pas di Asia Afrika setan-setannya banyak banget, macam-macam lagi ya, berbagai macam model ada gitu ya. Kuntilanak, genderuwo, katanya sendal bolong, bahkan pocong dengan semua model bajunya gitu ya. Seperti itu gitu ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa Ramadan kita berulang? Tentu ketika awal Ramadan kita sangat senang kedatangannya, tapi sekarang ternyata tanpa terasa sudah mulai masuk ke penghujungnya. Katanya para ulama salafus shalih kalau sudah mau masuk ke penghujung Ramadan mereka sedih. Katanya dalam literatur kita baca demikian, mereka sedih, bahkan mereka menangis di penghujungnya itu. Ya, dan itu memang dicontohkan juga oleh Rasulullah. Kesedihan ketika akan ditinggalkan Ramadan. Kenapa? Sebab kesedihan itu berangkatnya dari hati. Artinya ibadahnya sampai ke hati gitu maksudnya. Nah, ini problem kita gitu maksudnya ya. Jadi ibadah itu terkadang oleh sebagian dianggap sekedar rutinitas lisan dan gerakan badan atau sifatnya lahiriah saja, tetapi ternyata ada hakikat ibadah, dan ibadah itu tempatnya dalam hati, sehingga para ulama menetapkan katanya ada 3 pilar utama
ibadah itu merupakan ibadah hati. Yang pertama adalah al-hubbu, cinta. Cinta, ya. Para ulama atau mereka para salafus sholihin demikian memahami hakikat Ramadan itu sebagai pertanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya bagaimana? Ya. Pertama, ibadah ini terlampau keren. Ibadah ini terlampau agung, mulia, sebab langsung diakuisisi oleh Allah dibanding dengan ibadah yang lain. Semua ibadah yang lain kembali kepada kita kebaikannya, tapi Allah mengakuisisi ibadah saum itu fa innahu li, katanya. Itu satu. Ibadah itu adalah untukku, seakan-akan Allah butuh, padahal Allah tidak pernah membutuhkan kontribusi hambanya dalam ibadah. Tapi akuisisi ini mengisyaratkan betapa agung, istimewa, mulianya ibadah saum ini. Dalam keterangan disebut sisi kemuliaannya salah satunya adalah, dan ini yang mungkin yang paling pokok, kalau ibadah yang lain oleh Allah dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Contoh misalnya salat fajar kita, pahalanya seberapa? Seperti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemudian lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Bahkan datangnya kita ke masjid, kata Nabi begini kan, man ghada ilal masjid la yuridu fihi illa khairan aw liyu'allimahu aw liyata'allamahu fa kana ajruhu ka hajjin taman hijjatahu. Siapa yang bergegas pergi menuju masjid tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan, atau untuk mengajarkan kebaikan, atau untuk mempelajari kebaikan, termasuk talabul ilmi saat ini, maka pahalanya sama seperti pahala haji dengan sempurna nilai ibadah hajinya. Kemudian dikali lipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Banyak gak kira-kira? Luar biasa. Nah, tentu hal seperti ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Loh, kenapa? Karena orang yang beriman akan bersikap didasarkan pada ilmu, itu maksudnya. Makanya memang Ramadan milik orang yang beriman. Dia akan bertindak sesuai dengan ilmu. Yang mendorong, yang memotivasi untuk memuliakan Ramadan itu adalah dasarnya ilmu, dan ilmunya tadi dari Allah, Al-Quran, dari Rasulullah, hadis, kan begitu. Nah, sekarang ibadah puasa itu ternyata illa saufa innahu li. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Berapa banyak pahala yang akan diperoleh? Terserah aku sumbernya pahala, aku tidak akan pernah kehabisan pahala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, di penghujungnya, di bagian akhirnya, puasa itu kan sama dengan as-sabr, sabar. Dan bahkan dalam hadis dikatakan as-saumu nisfus sabri, puasa itu merupakan setengah dari kesabaran. Dan pahala untuk orang yang sabar itu disebut dalam Az-Zumar ayat 10 tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang-orang yang sabar itu tidak oleh Allah akan diberikan yuwaffa, disempurnakan, bighairi hisab, tanpa ada batasan. Inilah hakikat saum kita. Disinilah sisi kerennya. Dan yang lebih kerennya lagi adalah amal apapun yang tadi pahalanya 10 sampai 700 kali lipat dibingkai dengan ibadah saum kita, maka akan terangkat pelipat gandaan pahalanya, kemuliaannya. Nah, inilah para ulama sangat sedih kalau kehilangan momentum yang terbaik, yang terbesar ini. Karena mereka menyadari ini kesempatan yang sangat-sangat singkat gitu. 30 hari itu singkat, apalagi kita tinggal tersisa 3 hari gitu ya. Tinggal tersisa 3 hari yang akan segera meninggalkan kita. Momen di mana pahala-pahala yang sangat berharga ini lipat gandaannya sangat jauh lebih besar. Bayangkan gitu ya, Juhainah disebutkan dalam hadis Nabi, dia adalah sosok yang paling terakhir masuk surga setelah dikeluarkan dari neraka, paling terakhir. Artinya dia satu-satunya orang yang diselamatkan dari neraka. Kalau dia sudah keluar, kata Nabi, maka semua yang masih stay di dalam neraka gak akan ada lagi punya kesempatan untuk keluar. Dan Juhainah itu telah mengalami ribuan tahun siksaan di dalam neraka, jatuh bangun, terbakar, hangus, pingsan. Pokoknya semua penderitaan sudah dia rasakan sampai oleh Allah diselamatkan, dikeluarkan dari neraka. Kemudian ujung-ujungnya diizinkan masuk surga. Berapa banyak surga atau berapa luas surga, katanya, kau akan memiliki dunia dengan seperti dunia dengan segala isinya, bahkan 10 kali lipat daripada itu. Ini manusia yang paling terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita bukan yang paling terakhir maksudnya.
tidak termasuk kategori Juhainah tadi. Karena khawatirnya juga kalau sudah Juhainah keluar, maaf saja, yang di dalam neraka itu udah gak ada lagi punya kesempatan. Alhamdulillah, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Nah, ini pahala yang diperoleh oleh sosok Juhainah. Apalagi orang-orang yang memanfaatkan insya Allah momentum Ramadan ini. Nah, jadi masuk ke dalam hati. Pilarnya ada 3, saya persingkat saja. Yang pertama adalah hub dari cinta. Jadi rasakan bahwa kesempatan-kesempatan kebaikan yang kita rasakan datang kepada kita itu adalah pertanda cinta dari Allah. Jadi rasakan bahwa setiap kali kita ini seringkali didatangi oleh Allah. Ketika apa? Ketika dikasih peluangnya, kesempatannya, kemudian disadarkan hati kita bahwa di sini ada momen ibadah. Contoh misalnya kan ada kumandang adzan. Teringat apa? Oh, sholat zuhur. Kemudian terkondisikan hati kita untuk berangkat ke masjid. Sungguh ini adalah panggilan dari Allah. Berarti Allah sedang datang merindukan kehadiran kita untuk segera menyambut cintanya. Bahkan ada orang yang lebih dulu dapat cinta Allah. Apa itu? Sebelum adzan dikumandangkan dia sudah terpikir langsung, sebentar lagi akan tiba zuhur, maka dia bereskan pekerjaan-pekerjaannya supaya apa? Memperoleh kesempatan lebih banyak beribadah sebelum salat zuhur ditegakkan misalnya. Itu berarti lebih dulu dapat cintanya Allah. Artinya ma asaba min hasanatin fa min Allah. Ini kuncinya. An-Nisa 79. Apapun yang kalian peroleh, rasakan, dapatkan dari setiap kebaikan itu sungguh datang dari Allah. Rasul juga bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri hamba-Nya, Allah pasti akan membuat dia beramal, katanya. Nah, jadi kalau ada kesadaran kita, peluang-peluang yang ada di hadapan untuk kita terlintas melakukan sebuah kebaikan, baik itu hablum minallah atau hablum minan nas, ketahuilah, sadarilah itu tanda cinta dari Allah. Allah sedang datang kepada kita, maka sambutlah cinta itu, jangan dengan bertepuk sebelah tangan gitu ya. Sambut cinta itu juga dengan rasa cinta lagi, antusias, semangat, gairah. Kenapa harus disambut cinta itu? Kenapa kesempatan-kesempatan kebaikan itu di tengah malam mungkin ya, kita letih lelah bekerja tengah malam, pernahkah kita kalau kata orang Sunda mah lilir itu terjaga gitu ya, tiba-tiba bangun entah karena apalah, terserah alasannya apapun itu. Yang jelas ketahuilah bahwa di pertengahan malam atau di penghujung malam itu Allah turun ke langit dunia, mendekat merapat kepada orang-orang yang ingin tunduk rukuk sujud di hadapannya. Allah mendekat. Jadi kalau siapapun yang tiba-tiba terjaga di momen itu, ketahuilah dia sedang di tanda kutip tidurnya diganggu oleh Allah karena Allah merindukannya. Nah, momen itu apakah langsung tersadarkan dengan keimanan kita? Ini waktu tahajud, ini waktu beristighfar, ini waktu memohon, waktu berdoa kepada Allah. Allah sudah membangunkan saya, berarti Allah rindu saya. Kalau gitu saya pun akan balas kerinduannya dengan apa? Semangat, segera berwudu dan sebagainya. Atau kita akan lanjutkan tidur lagi, berarti itu cintanya bertepuk sebelah tangan, itu seperti itu. Nah, jadi pahami setiap apapun kesadaran kita yang muncul dalam diri kita untuk beribadah itu datangnya dari Allah. Berarti Allah sudah lebih dulu mendatangi kita, tinggal kita balik apakah akan meresponnya atau tidak. Yang kedua pilarnya di samping cinta adalah khauf. Khauf itu artinya takut. Apa yang harus kita takutkan? Ketahuilah setiap kali ada peluang ibadah tadi kemudian teralihkan pada perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat walaupun mubah, itu berarti Allah sedang tidak menginginkan datangnya kita. Allah sedang tidak menginginkan kita untuk datang kepadanya, memohon rahmatnya, memohon ampunannya. Itu maksudnya perasaan hati yang harus kita bangun. Sebab surat Al-Anfal 24 Allah berfirman, Al-Anfal 24 surat 8, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul. Wahai orang yang beriman, respon dengan segera setiap perkara-perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika dia Rasul itu menyerumu pada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepadamu. Maksudnya apa? Bahwa dengan hanya bertaat kepada Allah dan Rasulnya lah, hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi benar-benar hidup dalam arti berhasil dunianya, berhasil akhiratnya. Tapi tanpa ketaatan, hanya dunia saja mungkin diraih, akhirat tidak jadi berkah. Tapi ancaman berikutnya, wa'lamu, ketahuilah kata Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah
sanggup membatasi seseorang dari hatinya. Maksudnya apa kata Nabi? Sungguh setiap hati manusia itu ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Bahkan Nabi berkata, hati manusia ada di antara jari jemarinya Allah. Kalau seandainya Allah menginginkan untuk diberkelirkan kemana yang dia suka, maka itulah yang akan terjadi pada hambanya, pada keimanan, pada kesesatan. Nah, yang kita takutkan adalah setiap kali ada peluang kebaikannya di hadapan, teralihkan pada yang lain. Takutnya berarti di situ Allah sedang menghalangi kita dari peluang kebaikan. Kita disibukkan dengan, padahal itu memang pilihan kita, tetapi nih oleh Allah sudah datang peluangnya, ternyata kita tidak meresponnya. Ya sudah, kalau gitu aku pun pergi. Maka dia pun dibikin sibuk dengan sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat. Naudzubillah kalau sampai kemudian dia jadi berdosa karena hal itu. Itu yang kita takutkan. Takut diputus oleh Allah kesempatan peluang kebaikan itu. Dan akhirnya kata para ulama, cukuplah seseorang mendapatkan pahala dari amalnya ketika seseorang itu bergairah untuk terus-menerus beramal. Jadi ketika selesai melaksanakan kebaikan, terdorong untuk melakukan kebaikan yang lain, itu pahalanya di dunia. Dan cukuplah seseorang mendapatkan siksa bukan dengan kesengsaraan, kerugian atau apapun dalam hidup. Siksanya itu ketika peluang-peluang beramal itu ditahan oleh Allah sehingga dia tidak memperoleh kesempatannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah ar-roja. Pertama apa tadi? Cinta, hub. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga roja alias apa? Harap. Apakah kita yakin ibadah kita ini adalah ibadah yang baik? Baik dalam arti kategorinya diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Tentu kita tidak pernah yakin. Bahkan para ulama itu salah satu kesedihannya adalah belum bisa memaksimalkan kemuliaan Ramadan ini dengan kesembuhan dalam hal ibadah, padahal tidak kurang. Imam Syafi'i saja sampai khatam tilawah Al-Qur'annya 60 kali. Para ulama itu luar biasa gitu. Kita mungkin sekali juga wah masih banyak sandungan-sandungannya barangkali seperti itu. Nah, perasaan ini juga bagian daripada rasa takut kita bahwa ternyata ibadah kita takut tertolak. Tapi kunci berikutnya roja, harap. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, mereka yang mungkin telah melampaui batas. Artinya apa? Ya, kesempatan-kesempatan kebaikan seharusnya mereka dengan penuh kesadaran bekerja keras, berjuang untuk meraihnya, tetapi ternyata seringkali teralihkan pada perkara-perkara yang tidak lebih baik daripada itu, bahkan cenderung mungkin remeh gitu ya. Nah, mereka kemudian merasa akhirnya banyak kekurangannya, kelemahannya di hadapan Allah. Kata Allah apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dalam arti memohonlah kepada Allah bahwa dari amal walaupun kecil dan sedikit ini ternyata oleh Allah diterima sebagai amal yang bisa menyelamatkan dan menambah atau memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan adalah, mohon maaf mungkin ya 3 menit lah insya Allah saya sampaikan, bagaimana kita memanfaatkan sisa waktu 3 hari ini, tetapi hasil amalnya maksimal. Hasil amalnya maksimal. Kadang ini seringkali terlupakan. Ya, mungkin kita tidak fokus pada amal-amal besar, tapi amal-amal yang cenderung seringkali terabaikan. Pertama adalah niat. Ya, ketahuilah bahwa niat itu dalam suatu kebaikan bukan sekedar ingin menjadi pahala saja ya, tetapi niat itu harus dipandang sebagai sebuah kesungguhan untuk meraih kesempurnaan beramal. Contoh misalnya, nanti malam saya harus bangun jam 12:30, saya ingin ke masjid, saya ingin memanfaatkan sisa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Niatkan sejak saat ini, gitu kan? Saat ini pun sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna, gitu ya, oleh Allah. Pahalanya kata Nabi begitu. Nah, insya Allah pada saatnya oleh Allah diberikan kekuatan untuk bangun. Diganggu tidur kita, yang tadinya mungkin capek, hanya 1 jam itu merasa kita cukup gitu tidur kita, insya Allah begitu. Tapi niat itu harus sebagai bukti kejujuran kita untuk meraih kesempurnaan ibadah yang lebih baik. Itu niat. Dan apapun nanti kebaikan sekecil seremeh apapun, niatkanlah, ya, niatkanlah. Sekecil apapun kebaikan itu niatkanlah. Contoh misalnya ya, saya pulang sore
jelang asar, tinggal 5 menit lagi ke asar, tapi di jalan begitu panas sampai ke rumah tuh ngantuknya luar biasa. Ketika ngantuk tuh akhirnya saya harus tidur, tapi saya takut kelewat sholat asar berjamaah begitu kan. Itu di Ramadan kemarin ya gitu. Nah kemudian akhirnya aduh saya udah nggak kuat, saya langsung aja masuk ruang tamu tuh gini aja di bawah rebahan tidur. Tapi saya niatkan saya ingin berjamaah dan ternyata hanya 3 menit gitu ya, sampai kemudian adzan masuk itu sampai la ilaha illallah saya dibangunkan dan bangunnya itu segar gitu, berarti saya mungkin tidur sekitar 7 menit barangkali kurang lebih gitu, dan segera oh Allah menginginkan saya untuk berjamaah sholat. Itu maksudnya ketika kesempatan ada itu segera kemudian berangkat, akhirnya jadi sempurna niat kita gitu maksudnya, yang tadinya 1 jadi 10 sampai 700 kali lipat. Mohon maaf ini tidak bermaksud menceritakan amalnya gitu, tapi ini contoh saja gitu maksud saya. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, zikir. Di samping niat zikir ya, maksudnya bagaimana nih? Zikir saya bagi 2, 1 zikir sababi, yang kedua zikir ikhtiari. Zikir sababi maksudnya adalah zikir karena sebab ya, zikir karena sebab. Maksudnya apa? Coba. Maksudnya karena sebab itu manfaatkan setiap peralihan pergerakan kita. Ini dicontohkan dalam sholat. Beralihnya gerakan kita dicontohkan dalam sholat. Selalu kita berzikir apa? Allahu Akbar. Nah, manfaatkan peralihan pergerakan kita walaupun kecil remeh untuk selalu dijadikan momen berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Duduk kita bismillah. Bangkit kita juga mungkin alhamdulillah silahkan. Atau la haula wala quwata illa billah. Cara rangkel kan biasanya la haula. Kayak saya begitu. Turun tangga bismillah. Mau pakai sendal bismillah. Ya, itu coba sadarkan diri kita untuk selalu terkonek dengan Allah setiap pergerakan kita. Itu zikir sababi maksudnya. Masuk naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah bismillah, masuk toilet semuanya pergerakan, bahkan bercermin ya, menggunakan jam, berpakaian atau semuanya yang kecil bismillah. Jadikan itu momen untuk mengingat Allah, itu maksudnya zikir sababi. Yang kedua zikir ikhtiari. Ikhtiari itu maksudnya pilihan, apakah kita akan melakukan zikir atau tidak pada saat itu. Contoh misalnya ya, lampu merah yang terlampau panjang itu, saat itu alih-alih kita kesel ya udah perbanyak istighfar. Karena hikmah-hikmahnya banyak, dan hadisnya mengatakan begini, man ajiza anil laili ayyukabidahu wa bahula anil mali ayyunfiqahu wa jabuna anil adwi ayyujahidahu fi sabilillah wal yukfir dzikrallah. Barang siapa yang lemah semangatnya untuk menghidupkan malam, barang siapa yang sulit mengeluarkan harta dalam rangka berinfak, dan barang siapa yang lemah atau barang siapa yang pengecut dalam rangka menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah, maka hendaklah ia perbanyak zikir kepada Allah. Artinya zikir itu menjadi konversi setiap kelemahan-kelemahan kita dalam kesempurnaan ibadah yang seharusnya kita lakukan. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.